keturunan 267 miliar bawa kabar baik setelah Mauro Zylstra proses naturalisasi. Pemain keturunan dengan nilai pasar 267 miliar Jayden Oosterwolde membawa kabar baik setelah kabar Mauro Zylstra dilaporkan tengah dalam proses naturalisasi. Kabar baik apa itu? Sebagaimana diketahui, Mauro Zylstra saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. PSSI telah mengonfirmasi jika penyerang muda milik FC Volendam itu tengah berjalan dan tengah diproses di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemenpora Dekan kita di Kemenpora sekarang masih diproses di Kemenpora. Kita harapkan suratnya bisa keluar minggu depan, kata Erick Thohir. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu pemerintah dengan mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah, terima kasih. Sekarang, ayo kita gas ke pembahasan. Dikutip dari Antara, banyak yang menyebut jika Zylstra akan diproses untuk membela timnas Indonesia U23 yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun Erick menyebut jika penyerang berusia 20 tahun itu bisa saja membela timnas senior dan menjadi deputi bagi Ole Romeni. Tetapi bukan tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole Romeni di posisi striker tambah pria yang juga Menteri BUMN itu. Kabar ini pun menjadi kabar bahagia bagi pendukung timnas Indonesia yang ingin memiliki striker tajam dan andal dalam mencetak gol. Di tengah kabar mengenai naturalisasi Zylstra ini, pendukung timnas Indonesia juga mendapat kabar bahagia dari pemain keturunan lainnya, Jayden Oosterwolde. Kabar bahagia yang datang dari Jayden Oosterwolde itu adalah soal kontrak baru yang didapatkannya bersama raksasa Turki Fenerbahce itu. Dilansir dari laman Transfermarkt, Fenerbahce sudah memulai pembicaraan kontrak baru dengan pemain keturunan Indonesia itu sejak awal Juli 2025. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2025, pemain yang akan disapa Jayden itu resmi menekan kontrak baru yang membuatnya akan bertahan di klub berjuluk The Yellow Canaries itu hingga Juni 2028. Perpanjangan kontrak ini membuat masa depan Jayden di level teratas Eropa makin terjamin. Apalagi dirinya baru saja pulih dari cedera panjang yang memaksanya absen selama kurang lebih 200 hari. Karena akan tetap tampil di level teratas Eropa, Jayden bisa tetap tampil kompetitif yang akan berimbas pada permainannya. Sayangnya timnas Indonesia tak memiliki kesempatan besar untuk menaturalisasi pemain berusia 24 tahun tersebut. Usut punya usut, Jayden sendiri memiliki mimpi untuk membela Belanda, kendati dirinya sempat didekati oleh Indonesia maupun Suriname. Indonesia meminta saya bergabung, tim nasional Suriname juga meminta saya bergabung. Tapi saya menunda itu, kata Jayden, dikutip dari ESPN-NL. Saya tidak pernah mengatakan tidak, tapi itu tak ada dalam agenda. Saya hanya memilih Belanda. Itulah tujuan saya, lanjut Jayden. Andai tak kunjung dilirik untuk membela Belanda, mungkin saja Jayden selanjutnya mau menerima pinangan timnas Indonesia. Apalagi di timnas Indonesia ia bisa bertemu dengan Nick Hilders yang merupakan kawan karibnya saat masih berada di Akademi FC Twente. PSSI percepat naturalisasi Mauro Zylstra, siap isi posisi Ole Romeni yang cedera. PSSI mengambil langkah cepat dengan mempercepat proses naturalisasi Mauro Zylstra menyusul cedera yang dialami striker utama timnas Indonesia Ole Romeni dalam laga Piala Presiden 2025. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi ketiadaan Romeni di pertandingan-pertandingan penting timnas Indonesia dalam waktu dekat. Cedera Romeni memicu langkah cepat PSSI. Romeni mengalami cedera engkel serius saat membela Oxford United melawan Arema FC di Piala Presiden. Insiden terjadi setelah tackle keras dari pemain Arema yang membuatnya harus digantikan lebih awal. Cedera ini tidak hanya membuatnya absen di final Piala Presiden, tetapi juga berpotensi mengganggu
dari jadwalnya bersama timnas Indonesia. Merespons situasi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan komitmen untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi Zylstra. Kami sedang bekerja keras agar Mauro bisa segera bergabung, terutama untuk persiapan pertandingan penting timnas, ujar Thohir. Profil singkat Mauro Zylstra. Zylstra merupakan striker muda berdarah Indonesia yang saat ini membela FC Volendam di Eredivisie dengan tinggi badan yang ideal untuk posisi striker tengah. Pemain berusia 20 tahun ini telah menunjukkan potensi menjanjikan sebagai pencetak gol. Musim lalu, ia mencatatkan performa impresif di tim muda Volendam. Dia memiliki karakteristik yang kami butuhkan untuk memperkaya variasi serangan tim, tambah Thohir mengenai kualitas Zylstra. Proses naturalisasi masuk tahap akhir. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengonfirmasi bahwa dokumen naturalisasi Zylstra telah masuk ke tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jika proses berjalan lancar, striker muda ini berpeluang segera memperkuat timnas Indonesia U23 sebelum akhirnya bergabung dengan tim senior. Dampak pada timnas Indonesia, kedatangan Zylstra akan memberikan opsi baru bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun formasi serangan. Sementara Romelu menjalani masa pemulihan, Zylstra diproyeksikan bisa mengambil alih peran penting di lini depan. Namun langkah ini juga memicu perdebatan di kalangan supporter. Sebagian mendukung kebijakan naturalisasi untuk memperkuat tim, sementara yang lain mengkhawatirkan ketergantungan berlebihan pada pemain naturalisasi. Langkah selanjutnya, tim medis Oxford United masih memantau perkembangan cedera Romelu, sementara PSSI terus memantau proses naturalisasi Zylstra yang masih membutuhkan persetujuan final dari DPR. Kami ingin semua proses berjalan sesuai prosedur, tetapi situasi mengharuskan kami bertindak cepat, tegas Thohir menutup pernyataannya. Kebijakan PSSI ini menunjukkan keseriusan dalam mempertahankan performa timnas Indonesia di kancah internasional. Kini tinggal menunggu bagaimana Zylstra akan beradaptasi jika nantinya resmi memperkuat Merah Putih. Menpora Dito bikin kaget, naturalisasi Mauro Zylstra ternyata sudah disetor ke Kemenkumham. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Dito Aryo Tejo meluruskan pernyataannya terkait proses naturalisasi Mauro Zylstra. Dia menegaskan bahwa berkas naturalisasi penyerang keturunan Belanda itu sudah diproses oleh Kemenpora dan telah diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Saya mau menambahkan informasi terkait Mauro sudah diproses di Kemenpora dan sudah dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Mohon maaf saat doorstop saya kebalik karena banyaknya dokumen yang diurus, kata Dito saat dikonfirmasi. Pernyataan ini sekaligus meralat ucapannya sebelumnya yang sempat menyebut proses naturalisasi Mauro belum diurus. Dito menambahkan, proses Mauro berjalan paralel dengan 3 calon pemain naturalisasi dari timnas wanita senior, Pauline van de Poel, Isabel Lopez, dan Isabel Kop. Ada beberapa yang masih rapat klarifikasi dengan lintas lembaga, tambah Dito. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Mauro Zylstra dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025 yang akan digelar pada September mendatang. Namun, ia juga membuka peluang Mauro naik ke tim senior sebagai pelapis oleh Romelu di lini depan. Mauro kami siapkan untuk kejuaraan U23 nanti, tapi tidak menutup kemungkinan juga sebagai pelapis oleh di posisi striker, ujar Erick. Erick mengakui lini depan masih menjadi titik lemah timnas Indonesia. Meski kini diperkuat pemain naturalisasi seperti Romelu, tim Garuda dinilai belum cukup tajam dalam urusan mencetak gol.